Lanjut pada materi ketiga yaitu latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Apa itu hukum cyber atau cyber law? Hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substansif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Lanjut, mengapa disebut cyber? Cyber tidak sama dengan maya, sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya membantu membuktikan penegakan hukum. Dan analoginya, aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Sini juga ada sejarah hukum cyber di Indonesia. Ada era regulasi 1980 sampai 1998. Itu adalah masa awal kejahatan komputer. Kedua, era transisi reformasi 1998 sampai 2008 itu kebangkitan internet awal dan regulasi. Era Undang-Undang ITE 2008 sampai 2016. Ada konsolidasi regulasi. Era revisi Undang-Undang UTE 2016 sampai sekarang. Penyempurnaan. Kelima, perkembangan kelembagaan. Dan keenam, perkembangan regulasi komplementer. Kemudian selanjutnya rekomendasi PBB tentang kriminalitas cyberspace. International Review of Criminal Policing UN Manual. 6 yaitu ada 6 dasar. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimatum remedium, rumusan ketentuan harus jelas atau lex certa, deskripsi perubahan harus spesifik, diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi, hanya perubahan dengan kesenjangan yang dipidana, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan Undang-Undang TI di Indonesia. 1999 Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 dan seterusnya. Lahirnya rezim hukum baru. Hukum cyber law, hukum telematika atau konfigurasi telekomunikasi media informasi. Hukum dunia maya atau virtual world law dan hukum mayantara. Lanjut. Kebutuhan Undang-Undang ITE. Globalisasi informasi. Indonesia bagian masyarakat informasi dunia. Perubahan bentuk perbuatan hukum. Lahirnya bentuk hukum baru. Perlindungan kepentingan nasional, kedaulatan digital, pencegahan penyalahgunaan, termasuk dalam nilai agama, sosial, dan budaya. Asas pemanfaatan TI pasal 3 Undang-Undang ITE. Kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian penggunaan, itikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Di sini juga ada tujuan pemanfaatan Undang-Undang ITE, studi kasus, dan perbankan online. Kemudian hubungan iCert dengan kerangka hukum cyber Indonesia. Fase respon teknis versus hukum. Itu saja mungkin dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.